Hai sahabat remaja dimanapun kalian berada. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari Puskesmas Kecamatan Tebet akan memperkenalkan sebuah aplikasi untuk para remaja milenial saat ini dengan tujuan menciptakan generasi muda yang sehat, kuat, dan mandiri menuju masa depan yang gemilang. Aplikasi ini bernama Heroes, yaitu Health Education and Teenager Online Screening. Apa sih Heroes itu? Yuk langsung saja kita cek. Para remaja bisa mengakses aplikasi Heroes ini dengan membuka web browser dan memasukkan link www.puskesmastebet.co.id/heroes. Ketika lalu di enter dan klik, muncullah tampilan aplikasi Heroes dalam bentuk versi dua bahasa. Yang pertama bahasa Indonesia, kedua dalam bentuk bahasa Inggris. Teman-teman remaja bisa memilih. Kita coba dalam bentuk bahasa Indonesia. Dan selamat datang di aplikasi Heroes. Berikut adalah tampilan aplikasi Heroes. Kita bisa lihat berbagai macam fitur dan menu yang bisa remaja akses. Yang pertama adalah fitur IO Screening. Dalam fitur IO Screening, teman-teman remaja dapat mengakses screening secara online, secara cepat, tepat, dan rahasia dengan menjawab berbagai pertanyaan screening yang telah kami siapkan. Dan hasil screening bisa langsung muncul setelah melakukan screening. Yang kedua adalah fitur IO Konsultasi. Para remaja bisa melakukan konsultasi online kepada petugas kami dimanapun dan kapanpun, serta para remaja bisa menjadwalkan kunjungan sesuai dengan keinginan kepada Poli PKPR di Puskesmas Kecamatan Tebet. Fitur yang ketiga adalah IO Curhat, di mana dalam fitur ini teman-teman remaja bisa melakukan konsultasi online kepada teman sebaya atau konselor sebaya yang telah kami latih. Dan menu yang keempat adalah data. Data ini hanya petugas puskesmas yang dapat mengakses, di mana untuk melihat data-data hasil screening. Dalam aplikasi Heroes kita bisa lihat juga ada profil tentang Puskesmas Kecamatan Tebet, profil tentang apa sih aplikasi Heroes itu. Lalu dalam aplikasi Heroes ini juga teman-teman remaja dapat memperoleh informasi dan edukasi kesehatan dalam bentuk foto-foto yang telah kami posting pada berikut tampilan Heroes. Dan yang terakhir, aplikasi Heroes ini juga mengajak kepada seluruh para remaja untuk menyampaikan apabila ada masalah kekerasan fisik, kekerasan seksual, maupun bullying dengan mengadukan Yuk Adukan. Nah, bagaimana? Menarik bukan aplikasi Heroes? Yuk kita cek lebih lanjut satu persatu fitur tersebut. Baik, terima kasih Kak Rifa untuk penjelasannya. Gimana guys, keren banget kan Heroes itu? Nah, sekarang aku mau kasih tahu kalian bagaimana sih caranya melakukan screening online. Nah, kita masuk ke fitur IO Screening. Dan ini adalah tampilan halaman screening, dimana kalian nggak perlu khawatir untuk mengerjakan screening ini karena pasti kita jamin kerahasiaannya. Oke? Dan di sini juga ada pilihan, apakah kamu sudah pernah melakukan screening atau belum sebelumnya. Jika kalian sudah pernah mengisi screening, kalian hanya perlu mengisi data diri seperti tanggal lahir, dan langsung kita cek data dan kalian bisa langsung melanjutkan ke screeningnya. Namun jika belum, kalian tentunya harus mengisi data diri secara lengkap dari mulai nama, tanggal lahir, alamat, dan jangan lupa kalian juga harus kasih tahu kita dengan menulis di mana kalian sekolah saat ini. Nah, di sini juga kalian jangan sampai lupa kalau misalnya berat badan dan tinggi badan kalian harus tulis, karena dengan itu kita bisa lihat IMT kamu dan kita bisa melihat status kesehatan kamu. Dan yang terakhir, kalian jangan lupa kalau kalian punya riwayat penyakit sebelumnya harus ditulis di sini. Setelah selesai kalian isi data diri kalian, nah kita masuk ke screening online-nya. Nah, kita bisa lihat screening online ini kita sesuaikan dengan usia kalian, jadi kalian gak perlu khawatir. Nah, kita bisa lihat ada 8 kategori screening yang harus kalian isi ya guys. Nah, yang pertama adalah rumah. Kenapa sih rumah harus dilihat? Ternyata bukan rumahnya, tapi apakah kalian punya masalah di rumah. Ternyata permasalahan remaja tidak hanya dilihat dari lingkungan luar, dari rumah pun ada. Nah, kita juga bisa melihat dari pendidikan, apakah konsentrasi kalian terganggu saat belajar dan lainnya. Nah,
yang ketiga, bagaimana pola makan kalian, apakah kalian masalah dengan diet dan lain-lain. Dan selanjutnya kita bisa lihat aktivitasnya seperti apa, hobi kalian, minat kalian, dan lain-lain. Nah, kita juga harus lihat di screening ini apakah kalian menggunakan obat-obatan, narkoba, dan lain-lain. Dan screening ini juga melihat apakah ada gangguan kesehatan reproduksi kalian, guys, ya. Nah, yang terakhir adalah keselamatan dan kesehatan jiwa kalian. Apakah terjadi gangguan cemas, depresi, dan gangguan psikis. Nah, setelah kalian selesai mengisi screeningnya, maka akan kelihatan hasilnya seperti apa. Nah, sebagai ini contohnya, sepertinya hasil screening kalian ada masalah. Nah, kalian gak usah khawatir karena di sini kita punya solusi buat kalian. Gimana sih caranya? Nanti Kakak Jabang akan bantu jelaskan. Silahkan Kakak Jabang. Baik, terima kasih Kakak Santi. Bagaimana penjelasannya? Menarik bukan? Selanjutnya kita akan masuk ke dalam fitur Ayo Konsultasi. Pada fitur ini, kalian bisa mengkonsultasikan seluruh permasalahan remaja kalian dengan cara mengatur jadwal kunjungan ke pelayanan PKPR Puskesmas Kecamatan Tebet. Yang pertama adalah kalian harus mengisi identitas diri kalian. Bagaimana caranya? Dengan cara menulis nama lengkap kalian, tanggal lahir kalian, dan yang paling penting adalah nomor telepon kalian. Lalu kalian bisa atur tanggal kunjungan kalian dengan cara memilih tanggal, lalu memilih jam yang kalian akan berkunjung ke Puskesmas Kecamatan Tebet. Lalu di situ kalian bisa klik simpan dan unduh jadwal kalian. Lalu terlihat tanda bukti jadwal kunjungan kalian yang akan dibawa ketika kalian berkunjung ke Puskesmas Kecamatan Tebet. Nah, ini adalah kalau jika kalian tidak bisa datang ke Puskesmas Kecamatan Tebet, kami menyediakan fitur konsultasi secara online seperti yang terlihat pada layar kiri bawah kalian. Kalian bisa klik fitur itu, lalu kalian akan diminta untuk menulis nama, email, dan nomor telepon kalian. Lalu kalian akan dapat respon dari petugas kami yang akan mengatasi permasalahan remaja kalian. Bagaimana, menarik bukan? Mari kita coba. Kita akan tulis hai, langsung tugas kami akan merespon secara cepat keluhan-keluhan kalian. Kalian juga bisa curhat dengan teman sebaya kalian, lalu akan dijelaskan oleh Kakak Nela yang akan segera menjelaskannya. Terima kasih Kakak Jabang. Selanjutnya kita masuk ke fitur Ayo Curhat. Kita lihat yuk di Ayo Curhat, teman-teman bisa apa? Di Ayo Curhat ada teman-teman sebaya sebagai pilihan untuk teman-teman curhat nih masalah yang teman-teman hadapi. Tinggal pilih, ada Bagas, ada Aisyah, ada Nazla, ada Rizky. Klik aja di kolom online-nya ya. Nanti teman-teman bisa langsung curhat, akan tampil nomor WhatsApp-nya. Teman-teman tinggal cerita tuh masalah-masalah yang teman-teman hadapi saat itu ya. Nanti teman-teman sebaya akan membantu mengatasi masalah yang teman-teman rasakan ya. Klik aja tuh nomor WhatsApp-nya ya. Nanti selanjutnya nih kita masuk ke fitur Yuk Adukan. Di Yuk Adukan, teman-teman bisa menceritakan masalah yang teman-teman hadapi seperti masalah kekerasan fisik, seksual, psikis, atau bullying. Klik aja nama teman, tanggal lahir, jangan lupa nih nomor telepon, alamat, dan tentunya masalah yang teman-teman rasakan. Selanjutnya klik adukan. Nanti data teman-teman bisa langsung kami terima dan kami akan tindak lanjuti sesuai dengan kewenangan kami. Gimana teman-teman? Seru kan? Yuk masuk ke fitur Heroes. Banyak banget yang bisa teman-teman pilih. Kita lihat yuk ada apa lagi di fitur selanjutnya. Ya, fitur terakhir dalam aplikasi Heroes ini adalah fitur menu data. Dalam fitur menu data ini, petugas kami dapat mengakses segala bentuk data yang ada. Tentunya hanya petugas kami yang dapat mengakses ke dalam fitur tersebut. Maka diperlukan user dan ID
untuk dapat login ke dalam fitur data tersebut. Dalam fitur data tersebut, petugas kami dapat mengetahui jumlah total screening remaja, jumlah kunjungan konsultasi pada remaja, dan total pengaduan pada remaja, serta data-data penyakit lain seperti masalah remaja, seks pranikah, obesitas, perokok, bahkan gangguan kejiwaan. Tentunya data ini bisa kita lihat di dalam tampilan berikut. Fitur data ini juga dapat mengakses dan dapat mengetahui jumlah kunjungan para remaja, kapan dia datang, dan waktu yang ia pilih. Tak hanya di situ, dalam fitur ini tentunya petugas kami dapat melihat segala bentuk hasil screening para remaja secara detail, jawaban dari hasil-hasil screening mereka. Dan tak kalah menarik, tentunya hasil screening mereka bisa kita print dan bisa kita tampilkan di dalam tampilan Heroes berikut ini. Ini adalah hasil tampilan dari screening para remaja tersebut dengan hasil jawaban-jawaban mereka. Nah, inilah inovasi aplikasi Heroes yang kami kembangkan di Puskesmas Kecamatan Tebet untuk para remaja menyongsong masa depan yang gemilang. Tentunya semoga inovasi ini bermanfaat bagi para remaja untuk menciptakan generasi yang muda yang sehat, kuat, dan mandiri. Semoga aplikasi ini tentunya bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.